yang mewakili beliau sempurna Bapak Sugiarto selaku CGP dari SMP Negeri 5 Comal Sarumati, kemudian undangan teman-teman guru SMP Negeri 5 Comal yang saya hormati. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenalkanlah, nama saya Widodo Taufik, pengajar praktek program guru penggerak angkatan 5. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini ada beberapa acara. Namun sebelum acara kita mulai, akan lebih baik kalau kita yang pertama yaitu memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua adalah nikmat dari. Yang kedua, sholawat dan salam tidak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Dalam acara pagi hari ini adalah intinya adalah presentasi atau seminar, yaitu visi perubahan guru penggerak yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Sugiarto SPD. Sebelum penyampaian beliau itu ada beberapa acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang ketiga nanti saya akan membacakan sebuah puisi, yang keempat adalah paparan presentasi, yang kelima diskusi, yang keenam penguatan oleh PP, dan yang ketujuh adalah penutup. Marilah acara hari ini kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tersebut acara pada pagi hari ini akan lancar, kemudian memberikan manfaat bagi kita, utamanya adalah bagi peserta didik kita semuanya. Sebelum acara yang kedua, saya ingin memastikan unsur-unsur yang hadir ini ada guru, ada tenaga kependidikan. Oke, terima kasih. Ada unsur guru, ada unsur tenaga kependidikan, yang satunya sebenarnya unsur kepala sekolah. Dalam hal ini diwakili bisa. Terima kasih, nanti pasti sebentar lagi ada Bu. Saya kemarin baru dapat SK rangkapan. Karena kalau tidak ada yang melalui bos ya tidak bisa diambil bagaimana seperti itu. Kemudian untuk berikutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Monggo dan mewakili waktu dan tempat. Nanti sebentar kan, datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Widodo Taufik yang sudah berkenan hadir di SMP Negeri 5 Comal sebagai pendamping guru penggerak di Pak. Saya di sini sebenarnya saya itu krunya Pak Sudi. Pak Sudi itu kurikulumnya saya bawahannya. Masa saya yang mewakili menjadi kepala sekolah. Kemudian pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini, hari yang mungkin ditunggu-tunggu sama Pak Sudi ya Pak, ini adalah hari PI yang kedua kita. Semoga acara hari ini berjalan lancar. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir. Amin.
Saya di sini mewakili kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Widodo Taufik yang sudah mendampingi Bapak Sudiarto. Terus terang Bapak Sudiarto ini guru yang luar biasa sekali, Pak. Bagi kami utamanya, yang kami adalah, walaupun saya usianya di atas Pak Sudi, Pak, saya itu kakak kelasnya, tapi beliau adalah senior saya, Pak. Karena dari segi pengalaman itu saya tidak ada apa-apanya dibanding beliau. Saya harus mengasuh ilmu dari beliau. Beliau pengalamannya sangat luar biasa sekali. Kemudian untuk guru penggerak tahun ini di SMP 5 Comal, pengumuman kemarin katut lagi Pak satu. Beliau yang di belakang Bu Dewi Umaya. Sebenarnya saya dulu waktu angkatannya Pak Sudi juga ikut daftar, Pak. Cuman Pak Sudi itu lolos ke jaring, saya lolos tidak ke jaring, Pak. Pak Sudi lulus, saya tidak lulus. Mungkin saya lolos dari jaringan. Mudah-mudahan oh ya, angkatan 8 ini untuk guru-guru P3K dan guru-guru yang lain juga sudah mendaftar. Mudah-mudahan angkatan berapa ini Pak yang mau? Angkatan 8 deh. Angkatan 8, 9, 10 itu mudah-mudahan itu setelah submit kemudian ada pengumuman, mudah-mudahan lulus semua, sehingga nantinya diharapkan untuk SMP Negeri 5 Comal, karena semakin banyak guru penggerak, diharapkan sekolah kami juga kualitasnya semakin membaik, Pak. Itu harapan kami. Mungkin hanya itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu yang sudah mewakili kepala sekolah. Istilahnya itu beliau selalu mendukung, karena memang program guru penggerak ini luar biasa sekali. Kalau nanti kita mendapat ilmunya, bisa menerapkan, betul-betul kita insya Allah menjadi guru yang betul-betul menghargai kehidupan kita sebagai profesi guru. Selanjutnya saya akan membacakan sebuah puisi ya Bu. Maaf ya Bu, kurang apik ya Pak Amir. Aku melihat Indonesia, karya insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Meriam, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Meriam itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini,
Aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari buku Bung Karno dan Pemuda, halaman 68 sampai 107. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi adalah puisi yang digubah oleh Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Barangkali ada yang ingin menanggapi kira-kira isi puisi tersebut tentang apa itu? Contoh monggo. Ya, kalau menurut saya isi dari puisi Aku Melihat Indonesia ini, bahwa apa yang ada, yang dilihat dari Bapak Insinyur Soekarno, sejauh apa yang dia lihat itu adalah bagian dari Indonesia, Pak. Semua yang ia lihat merupakan jiwa Indonesia. Bagian-bagian itu merupakan negara Indonesia, Pak. Dari entah itu dari ia berdiri. Pak Widodo Taufik, terima kasih selaku pengajar praktek, dan juga ada fasilitator Bu Erni dari Rio, Pak, dari Rio. Jadi Bapak Ibu, ya, Widya Iswara. Jadi ibu-ibu calon guru penggerak, bakal calon Bu Dewi yang sudah Katur, kemudian mungkin nanti menyusul Bu Tanti, Bu Retno, Bu Iva. Ini juga wujud dari biar saya tidak sendirian. Alhamdulillah kemarin ada teman satu, Bu Dewi, karena dalam satu sekolah kalau hanya satu guru penggerak, kalau satu menggerakkan 44 itu sulit. Tapi kalau ada misalkan 5 menggerakkan 40 itu mungkin akan lebih mudah. Jadi akan lebih mudah jika guru penggerak dalam satu sekolah itu ya tidak satu. Jadi ada kolaborasi yang lebih mantap. Jadi ketika misalkan saya memiliki ada miskonsepsi, itu ada yang mengingatkan. Tetapi kalau hanya saya yang mengikuti pendidikan guru penggerak, karena Bapak Ibu di SMP Negeri 5 tidak ada, nanti ketika saya mengalami miskonsepsi, itu tidak ada yang mengingatkan. Tapi alhamdulillah kemarin ada Bu Dewi yang lolos, biar nanti bisa tambah maju SMP 5. Itu harapan kita semua. Langsung saja Bapak Ibu, untuk memulai. Jadi tujuan di sini adalah memberikan sosialisasi atau diseminasi tentang visi guru penggerak. Sebelum saya menyampaikan visi, mungkin Bapak Ibu sudah sering akrab atau mendengar istilah visi. Jadi referensi yang saya peroleh dari beberapa referensi itu secara garis besar, visi itu adalah merupakan gambaran besar atau gambaran secara keseluruhan apa yang diinginkan. Jadi boleh dikatakan visi itu ya cita-cita
tujuan, betul. Istilahnya bermacam-macam. Tetapi intinya visi itu seperti tadi, harapan, tujuan, cita-cita. Nah, cita-cita atau tujuan itu ya harus yang setinggi mungkin. Setinggi mungkin. Maka untuk mencapainya, dan sama seperti kita punya impian itu ya jangan hanya mimpi, misalkan saya menjadi kepala sekolah, itu bukan cita-cita. Jadi impian itu setinggi mungkin agar kita itu bisa mencapai. Nah, untuk mewujudkan visi nanti biasanya dijabarkan dalam bentuk misi. Misi itu adalah alat untuk mencapai tujuan, untuk mencapai visi tersebut. Jadi mungkin Bapak Ibu lebih paham dari Ibu-ibu yang ada di sini. Jadi visi itu adalah cita-cita atau gambaran. Nah, kemudian apa tujuan visi atau manfaat visi? Jadi visi disusun itu adalah untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Jadi kalau misalkan Ibu yang hadir di sini, misalkan cita-citanya apa? Bahagia kalau sudah bisa dicapai hari ini ya tidak usah dijadikan visi. Kalau sekarang bisa bahagia, kenapa visinya bahagia? Berarti sekarang masih menderita. Iya, belum bahagia. Jadi sama seperti kita mengajarkan anak-anak visinya bahagia. Nah, kita ciptakan bahagia harus dalam angan-angan kita itu perubahan. Jadi apa yang belum dicapai hari ini, apa yang kita impikan saat ini itu berarti harus berbeda dengan yang kita impikan di masa depan. Jadi ada perubahan ke arah yang lebih baik dari kondisi saat ini. Jadi visi itu tidak hanya sekolah, organisasi juga harus memiliki visi. Kita sebagai guru juga harus memiliki visi. Jadi ada visi sekolah, ada visi guru. Apa yang kita impikan dari kita sebagai guru, bagaimana mimpi kita terhadap murid-murid yang kita ajar. Jadi mulai sekarang kalau bisa ibu-ibu menanamkan visi dalam diri kita. Jadi tujuan saya itu jadi guru itu apa yang saya harapkan? Apakah nanti murid saya menjadi seperti ini? Harapan murid saya seperti ini, itu harus ada. Itu manfaat atau tujuan visi. Kemudian membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang kita capai. Jadi boleh dikatakan kalau kita punya visi berarti kita punya target. Misalkan dari ini saya masih mengajar modelnya itu satu arah. Kemudian visi kita agar siswa itu ke depan itu aktif, kreatif. Bagaimana untuk mencapai tujuan itu? Maka kita harus punya gambaran, planning. Startnya seperti ini, finishnya seperti ini. Nah, kalau sudah mencapai finish, apakah visi itu bisa berubah? Bisa. Jadi sekolah itu tidak alergi terhadap perubahan visi. Kita juga tidak alergi terhadap perubahan visi. Kalau visi memang sudah tercapai, ya kita bisa berubah. Maka perlu evaluasi. Makanya di sini saya memaparkan visi biar yang hadir di sini rekan-rekan, ini juga ada tenaga kependidikan, itu bisa nanti di cross check, artinya bisa diklarifikasi apakah visi saya sejalan dengan visi sekolah, dan apakah visi sekolah yang sekarang ada itu perlu dievaluasi atau diubah. Kalau sudah tercapai kita evaluasi. Kalau visi saya tidak sesuai, ya nanti kita kritisi. Gitu. Tadi
Pak Widodo sudah menyampaikan bahwa kemarin selama pendidikan calon guru penggerak itu saya mendapatkan materi KSE, kompetensi sosial emosional. Kompetensi sosial emosional. Jadi bagaimana pengelolaan diri, kesadaran diri, keterampilan berkolaborasi, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu insya Allah saya menerima kritik. Apapun kritiknya saya anggap kritik yang membangun. Jadi sebagai seorang guru juga rekan-rekan jangan apatis atau acuh terhadap kritik. Apapun kritikan itu pasti ada positifnya, pasti ada positifnya. Sama. Jadi saya juga menerima masukan, saya terima untuk perbaikan ke depan. Oke, kita lanjut. Dari situ saya menyusun visi saya selaku guru. Visi saya. Adapun visi saya itu demikian, Bu. Terwujudnya generasi yang kreatif, ramah dan modern. Kalau dijabarkan, disingkat biar mudah untuk diingat, itu keren. Kreatif, ramah dan modern. Ini sudah mencakup jadi dari aspek-aspek kognitif, psikomotorik, ya, dan sikap. Jadi kreatif, ramah dan modern. Jadi saya itu menginginkan itu murid-murid yang saya ajar itu menjadi kreatif tanpa meninggalkan akhlak, yaitu ramah, sopan, santun, empati. Itu kan bisa digabungkan dalam satu kata, ramah. Kemudian juga mengikuti perkembangan zaman modern. Jadi sekarang itu kan dunia digital. Kalau tidak bisa mengikuti, anak-anak kita yang kita ajar itu tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, nanti di masyarakat itu akan ketinggalan. Makanya saya juga mengedepankan tadi model. Nah, apa indikatornya? Jadi saya menjabarkan indikator atau ciri-ciri. Yang pertama adalah kreatif. Ciri-ciri orang kreatif itu yang pertama itu memiliki dorongan yang tinggi, artinya motivasi yang kuat. Jadi dia itu memiliki keinginan pribadi dari diri sendiri itu untuk melakukan sesuatu itu kuat. Jadi bukan karena orang lain, tapi memang dorongan dari diri. Kemudian memiliki keterlibatan yang tinggi. Jadi ketika kegiatan, ketika pembelajaran itu aktif. Jadi tidak pasif. Kemudian memiliki rasa ingin tahu yang besar. Jadi minatnya ingin mengetahui sesuatu itu besar. Akibatnya apa? Dia itu nanti termotivasi. Kemudian percaya diri, memiliki kemandirian. Jadi tidak tergantung dengan orang lain. Ini kreatif. Jadi tidak egois. Bukan kemandirian tidak sama dengan egois. Jadi yang disebut mandiri di sini adalah dia itu mampu berpikir, menemukan solusi sendiri. Kemudian senang mencari pengalaman baru. Jadi ketika siswa itu dilibatkan dalam suatu kegiatan, kemudian misalkan diajak praktek, itu dia senang. Ketika diberi pengalaman baru itu dia sangat antusias. Kemudian memiliki keasikan dalam mengerjakan tugas yang sulit. Terkadang kita memberikan tugas kepada murid-murid itu ketika sulit itu anak males. Itu bukan ciri orang yang kreatif. Kalau kreatif itu ketika diberi tugas yang sulit itu justru dia itu malah selalu ingin memecahkan masalah tersebut.
Iya, menyukai tantangan, betul Bu Tanti. Jadi ingin menyelesaikan. Jadi justru ketika diberi tugas ini juga Bapak Ibu guru itu kemudian selalu ingin tahu disiplin yang tinggi, kemampuan berpikir divergen. Divergen itu artinya menyebar. Jadi tidak, sudut pandangnya itu tidak hanya satu. Jadi ketika diberi ada masalah itu punya alternatif itu divergen. Kemudian memiliki memori dan atensi yang baik, dan yang terakhir bahwasannya anak buah ini. Jadi kalau dijabarkan itu orang kreatif itu indikatornya banyak. Berikutnya ramah. Ya, ramah ini hubungannya dengan santun. Jadi saya itu memiliki visi itu mengharapkan murid-murid nanti saya ketika misalkan sudah keluar dari SMP 5 lulus itu memiliki sikap yang ramah. Ramah itu bisa dilihat indikatornya itu adalah membuka pintu komunikasi. Jadi komunikasi itu ketika diajak komunikasi itu terbuka, siap menerima. Jadi gampang membuka pintu komunikasi. Diajak rembukan itu mau. Kemudian membangun rasa saling hormat. Jadi saling menghormati dengan teman, dengan seperti Bapak Ibu guru berarti dengan rekan, dengan atasan, dengan bawahan. Walaupun beda jabatan, tapi kita anggap sebagai mitra, saling menghormati. Kemudian bicara dengan senyuman. Jadi kadang musuh jengkel merengut, nah itu komunikatif tapi sambil merengut kan ya tidak ramah namanya. Kemudian peka. Nah ini peka ini yang kadang yang saya melihat rekan-rekan itu kadang yang perlu kita bangun, yang perlu kita tingkatkan itu kepekaan. Jadi biar siswa kita, murid kita itu juga nanti menular ke murid kita, kepekaan. Jadi kepekaan itu lingkungan itu tidak hanya lingkungan hubungannya benda mati, yang lingkungan abiotik, tapi juga lingkungan sekitar lah, dengan misalkan Bapak Ibu guru ketika misalkan jam kosong di sebelahnya kosong, ya walaupun tidak piket ya tolong dikondisikan. Itu wujud dari kepekaan. Kemudian misalkan kegiatan-kegiatan sekolah, misalkan KTS, PTS, ketika misalkan ada satu yang butuh bantuan, ya kita tanpa diminta bantuan itu memiliki inisiatif, itu namanya kepekaan. Ketika sampah, misalkan kita jalan ada sampah, kalau kita tidak mau mengambil ya siswa kita suruh, itu wujud dari kepekaan lingkungan. Kemudian membantu dengan ikhlas. Kalau kita sudah punya niat yang ikhlas, insya Allah akan damai. Kemudian fleksibel dengan lingkungan baru. Jadi dengan perubahan-perubahan, misalkan ada kepala sekolah baru, ada guru baru, kemudian misalkan ditempatkan di job yang baru, itu mudah beradaptasi, fleksibel. Misalkan Bu Retno tiba-tiba dijadikan kesiswaan, harus fleksibel menyesuaikan diri. Bu Tati fleksibel, jadi kurikulum bisa, kesiswaan bisa, koperasi bisa, ya fleksibel. Jadi gampang, mudah menyesuaikan. Kemudian banyak teman. Kalau banyak teman ini gampang, nggak usah saya jabarkan. Kemudian membuat orang lain menjadi semangat. Dengan hadirnya Bapak Ibu ke dalam komunitas itu akan membangun komunitas semangat, itu berarti sudah bagus. Berarti panjenengan itu sudah punya indikator kamu. Ya. Kalau misalkan KTS bukan tidak semangat semua, hebat. Ya seperti kan coba lomba nyanyi nggak ada Bu Tanti, adem Bu. Iya adem. Tapi ketika lomba nyanyi ada Bu Tanti, naik saja ke panggung sebentar, langsung semangat semua. Ini berarti hebat. Ya.
Nah ini yang dibutuhkan. Jadi membawa energi positif dalam komunitas. Jadi ketika ada Bu Tanti itu teman-teman gue santai, ada Bu Tanti tenang, itu kan ya. Nah itu kalau bisa ya semangat Bapak Ibu guru yang lain seperti itu. Ada Bu Retno tenang. Jadi ketika sekolah ada Bu Retno tenang, berarti ada tamu, ada apa-apa itu bisa terhandle. Itu jadi buat orang lain semangat, kemudian membuat kesan yang sangat baik. Lanjut saja. Nah, yang ketiga adalah modern. Modern ini adalah siap menerima perubahan. Jadi kita itu mengajar siswa itu jangan ada orang yang mengatakan kita mengajar ya jangan melihat kondisi kita sekarang. Jadi ajarkan apa yang akan murid alami di masa yang akan datang. Iya, beda zaman, beda zaman. Ya, generasi Z. Kalau sekarang generasi Z. Ada generasi X, Y, Z. Kalau kita generasi X dulu. Iya, generasi X. Generasi all. Ya. Siap menerima perubahan. Baik itu perubahan teknologi maupun perubahan-perubahan yang lain. Kemudian peka terhadap suatu perencanaan. Jadi ketika ada perubahan, misalkan ada perubahan kurikulum, kemudian siswa misalkan ada perubahan kebijakan, itu langsung peka dan sudah bisa bereaksi, mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan datang. Kemudian menyadari potensi yang dimiliki. Kebanyakan murid kita itu tidak menyadari potensi. Akibatnya apa? Akibatnya mereka salah arah kalau tidak menyadari potensi. Setiap orang pasti punya potensi. Seperti misal Bu Iva potensinya baca puisi ya, dikembangkan baca puisi. Potensi menyadari potensi itu dikembangkan, dan juga kalau bisa ya siswa kita biar ada yang meneruskan. Dewi misalkan potensinya apa, siswa juga harus diajari untuk mengembangkan potensi. Kemudian terbuka terhadap penemuan atau pengalaman baru. Ya, terbuka artinya ketika ada kebijakan atau mungkin penemuan-penemuan baru seperti dalam kurikulum sekarang itu kan banyak sekali hal-hal yang baru, PNN itu. Kemudian kurikulum merdeka. Kalau orang yang tidak modern itu ketika ada perubahan baru itu tidak akan berusaha untuk mengikuti. Kemudian percaya dengan kemampuan iptek. Jadi teknologi berorientasi pada masa kini dan mendatang, mempunyai informasi yang lengkap. Jadi dalam mengelola diri untuk memutuskan suatu keputusan itu, kalau orang modern itu informasinya lengkap. Saya harus ke sini, ada informasi. Jadi tidak mengikuti arus. Saya ikut guru penggerak, ikut-ikutan mengkontrolin daftar. Tapi harus tahu informasi guru penggerak nanti seperti ini. Jadi ketika terjun itu sudah siap gitu. Nah makanya saya sering memberi informasi itu tujuannya biar Bapak Ibu itu punya kesadaran diri. Dan itu selalu motivasi Mas, selalu motivasi. Cuman alhamdulillah ya ada yang termotivasi, ada yang, kalau yang tidak ya mudah-mudahan nanti termotivasi. Kemudian tidak pasrah dengan nasib. Nah ini tidak pasrah dengan nasib. Jadi apapun yang misalkan dikodratkan atau misalkan yang diberikan itu hanya pasrah, itu tidak modern. Jadi tidak punya inisiatif, semangat ya tidak punya semangat. Siswa-siswa itu diharapkan nanti ke depan murid yang saya ajar itu seperti itu. Jadi tangguh. Jadi blank apapun tangguh. Lanjut.
Nah, untuk mencapai visi, untuk mewujudkan visi, ada suatu pendekatan yang namanya inquiry apresiatif. Jadi inquiry apresiatif itu merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi suatu paradigma. Paradigma itu pandangan. Jadi agar visi itu bisa terwujud, ya, visi terwujud itu yang jelas berarti harus melakukan proses perubahan. Nah, perubahan itu diperlukan suatu pendekatan. Nah, pendekatan atau paradigma itu ada yang paradigma berpikir negatif, ada paradigma yang berpikir positif atau berbasis kekuatan. Jadi misalkan kita ingin mencapai suatu tujuan itu berbasis, harusnya berbasis kekuatan ini. Inquiry apresiasi. Kalau kita melihat kelemahan-kelemahan kita, nanti justru nanti akan malah tidak semangat. Jadi kita misalkan kita akan melakukan misalkan perubahan di sekolah kita, ya, di sekolah kita. Nah, kekuatan itu harus kita lihat, kita gali dulu. Misalkan kita ingin menjadi juara lomba menyanyi, kita gali potensinya. Oh, Bu Tanti bisa nyanyi, Bu Siti nyinden, misalkan itu kekuatan kita. Ya, misalkan seperti itu. Oh, ada Bu Retno, ya kan? Gitu. Jadi itu kita gali kekuatan. Nah, dalam bahasa Indonesia itu paradigma inquiry apresiatif itu dikenal dengan beja. Beja itu sebetulnya ya inquiry apresiatif yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Jadi suatu bentuk pendekatan manajemen perubahan paradigma. Nah, beja ini sebetulnya singkatan. Yang pertama ini adalah buat pertanyaan. Kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, yang terakhir atur eksekusi. Jadi visi, untuk mewujudkan visi itu berarti harus ada prakarsa perubahan. Jadi visi itu kan nanti kan agar kita itu dari start sampai finish itu biar berubah. Nah, untuk berubah berarti harus ada prakarsa perubahan. Nah, untuk mewujud belajar, dan itu bisa membuat siswa berpikir kritis, berpikir kritis, sehingga siswa nanti kreatif. Ya, itu. Dan kelihatannya Bapak Ibu guru sudah mulai kemarin terutama kita 2 tahun COVID itu Bapak Ibu guru sudah beradaptasi. Siswa juga kelihatannya sudah adaptasi. Mungkin hanya ini yang kelas 7 yang belum begitu karena mungkin SD-nya kan kurang begitu. Sebelum saya lanjut, kalian kok podos untuk ice breaking. Ice breaking kalian podos untuk kita waktunya sampai ice breakingnya ini aja karena ini itu enggak usah itu itu enggak usah kita sambil latih konsentrasi saja. Gini, menyebutkan nama kota nanti yang nunjuk teman, nanti yang dulu belakangnya sebagai urutan. Contoh demikian, misalkan saya misalkan Pemalang. Nah, Pemalang itu kan G. Nanti saya nunjuk Bu Iva, nanti G apa? Gitu. Ya, gitu ya. Oke, siap. Dari saya nanti biar urut semuanya. Konsentrasi. Oke. Pertama, saya Jakarta, Bu Retno. Aceh. Nunjuk temannya. Berarti
Pak, susah ya Pak. Saya juga Pak. Oh Himalaya. Di Indonesia, kota di Indonesia. Apa ya? Ada yang mau bantu? Hambalang bukan ya? Apa? Gilir. Berarti mentok, ulangi dari Bu Tanti. Bogor. Saya Pak. R Bu. Rembang. Rembang, itu siapa Bu? Bukan itu siapa? Dewi. Gresik. Kediri. Kediri, yuk lanjut. Bu Siti itu siapa? Bu Siti itu siapa? Bu Siti. Kakak, tapi Kediri I. Kediri Indramayu. Indramayu. Mbak Suti. Jumpulan. Ya, ujung pulau nih, ujung pulau. N. Ya, Bu Dewi. N. Ngawi. Ngawi. I. Wi lagi. Indramayu. Ya, sudah ya, udah usaha. Jadi siapa Bu Dewi? Indonesia. Sudah, oke. Ya, kita lanjut. Itu ada selingan biar ada tegang. Tadi kelihatannya kok tegang sekali. Tegang sekali. Enggak coba lagi. Ya sambil itu diminum dulu ya Bapak. Nah, sekarang tinggal saya menjabarkan mengenai alur bajanya. Alur baja tadi kan baja itu yang Buat pertanyaan. pertama itu kan tadi kan buat pertanyaan. Ya, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Sekarang alur yang pertama buat pertanyaan. Nah, untuk buat pertanyaan, jadi pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan atau aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan. Biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional menyetarakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Kemudian bisa juga tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas dari prakarsa perubahan yang dibuat. Nah, pertanyaan yang saya buat itu adalah tadi kan prakarsa perubahannya kan ini pemanfaatan laboratorium virtual untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Jadi pertanyaannya berarti apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada murid? Itu jadi apa yang harus saya lakukan? Nah, kemudian pertanyaan ini berarti saya butuh tindak lanjut, butuh penyelidikan atau tindakan. Nah, tindakannya pada tahap awal yaitu berarti dengan berdiskusi dengan rekan guru, berbagi pengalaman dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin yang pertama saya lakukan itu mungkin kan sharing dengan teman, dengan ibu-ibu yang ada di sini, dengan rekan-rekan, itu berbagi pengalaman, terutama bapak ibu guru yang sudah bisa sudah pernah mengalami kasus seperti ini, jadi berpikir kritis itu bisa meningkat. Dari situ nanti saya kan punya referensi, oh berarti apa yang saya lakukan seperti ini. Selain itu saya juga berusaha mencari literasi model-model pembelajaran yang untuk meningkatkan berpikir kritis. Jadi kan banyak sekali model-model pembelajaran. Itu saya belajar kemudian sebagai referensi. Karena saya punya pertanyaan ini untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis.
Berikutnya ambil pelajaran. Pada tahap ini adalah pertanyaan lanjutan. Pertanyaan lanjutan. Nah, pertanyaan yang saya buat yang pertama adalah siapa rekan guru yang mempunyai pengalaman pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada murid. Jadi kalau tadi itu saya hanya komunikasi semuanya, nah sekarang langsung ke sasaran. Siapa sebetulnya yang punya? Kemudian bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut? Kalau sudah tahu langkahnya apa yang dilakukan, kenapa bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Kemudian situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha mencapai pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Jadi keadaan sekarang itu yang sudah mendukung agar bisa mencapai tujuan saya itu apa? Artinya potensi yang sudah ada itu apa? Kemudian keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mendukung pembelajaran yang akan saya laksanakan. Jadi potensi saya. Misalkan kalau saya berarti kan saya, yang pertama itu berarti yang bisa memantau saya atau mungkin mengarahkan adalah rekan guru, kemudian juga kepala sekolah, untuk mengobservasi kelas yang saya ajar. Jadi selain itu kan kita bisa berkolaborasi. Kemudian yang berikutnya mengajak rekan guru untuk melakukan refleksi. Jadi kekurangan yang saya lakukan dalam melakukan pembelajaran menggunakan laboratorium virtual itu apa, nanti didiskusikan, refleksikan, kemudian dievaluasi. Dan juga yang terakhir setelah dievaluasi melakukan tindak lanjut untuk perbaikan, karena tidak mungkin suatu kegiatan itu bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana. Pasti ada masalah, ada kendala, dan butuh suatu perbaikan. Jadi makanya konsep supervisi akademik sekarang itu tidak top down. Top down itu artinya apa? Dari atas ke bawah. Jadi seolah-olah itu kita itu didikte. Supervisi itu mengevaluasi. Supervisi itu seharusnya sekarang itu bukan mengevaluasi. Ya salah satunya mengevaluasi, tapi yang penting itu adalah mitra untuk perbaikan depan. Jadi tadi perbaikan. Kalau sekarang kan supervisi kan kelihatannya masih top down. Bahkan kalau tidak top down itu mentoring. Jadi seolah-olah digurui. Misalkan saya mensupervisi ibu-ibu yang di sini itu biasanya kan menggurui harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Paradigma sekarang itu supervisi tidak seperti itu. Jadi antara supervisor dengan yang disupervisi itu harusnya mitra. Jadi tidak ada sekat lah ya, antara rekan, walaupun kepala sekolah dengan guru. Kalau tidak dalam status yang sama, itu tidak ada keterbukaan. Sama seperti jenengan ngomong dengan kepala sekolah, kalau sudah pikirannya kepala sekolah mesti tidak terbuka. Tapi kalau dengan mitra sesama teman biasanya terbuka. Sama supervisi itu juga harusnya seperti itu. Dan solusi itu harusnya yang muncul bukan dari supervisor. Makanya sekarang ada istilah coaching ya. Coaching itu antara coach dengan coaching. Ya. Coaching itu beda dengan mentoring. Kalau mentoring itu berarti kan seolah-olah yang ngasih tahu, mentor ngasih tahu, jadi menularkan ilmu. Tapi kalau coaching itu menggali potensi. Jadi ketika misalkan Bu Retno ingin di coaching sama saya, ya berarti saya itu menggali potensi. Jadi saya punya masalah seperti ini. Nah, apa sebetulnya yang jadi latar belakang masalah? Harapannya apa itu? Nanti muncul seperti itu. Jadi ini
Dengan seperti itu nanti akan muncul apa namanya refleksi kemudian sebagai tindak lanjut. Demikian Bapak Ibu paparan dari saya. Untuk selanjutnya nanti silakan dikritisi, barangkali ada yang ingin bertanya saya bisa menjelaskan, akan saya jelaskan, dan barangkali ada yang ingin didiskusikan kita diskusi bareng-bareng. Saya ucapkan terima kasih, semoga apa yang saya paparkan bermanfaat. Dan saya kembalikan kepada Bapak Widodo Taufik selaku moderator untuk sesi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi adalah paparan dari Pak Sugiarto, panjang lebar sudah banyak sekali, monggo dikritisi karena pada hakikatnya perubahan itu adalah untuk bisa dilaksanakan, diimplementasikan dalam kenyataan, bukan hanya sebuah angan-angan. Monggo Bapak Ibu kritisi agar nanti perubahan itu betul-betul menjadi kenyataan sehingga Pak Sugiarto betul-betul bisa menjadi guru penggerak yang baik. Bapak Ibu guru, perlu saya sampaikan sedikit bahwa pada hakikatnya pendidikan itu bukanlah hal atau cara untuk membuat anak menjadi pandai, tetapi adalah sebuah seni agar peserta didik kita adalah menjadi manusia yang beretika dan berkarakter. Ini kunci pokoknya. Maka dalam tujuan pendidikan di sana adalah tercermin dalam profil pelajar Pancasila, sehingga pada intinya itu nanti akan kemana kalau siswa kita itu, yaitu akan menjadi manusia Pancasila. Itu. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan dikritisi, kemudian sejauh mana pelaksanaan perubahan ini di lapangan. Jangan sampai dengan kan ada namanya survei ini ya, 360 derajat kan? Iya, untuk PI2 dan PI6 nanti panjangan 2 kali terlibat. Monggo dikritisi karena ini jangan sampai tulisan tok di lapangan belum misalnya itu ya apa-apa sejauh mana nanti Pak Sugiarto dia memberikan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa. Itu juga sebelumnya. Ya. Yang kelas baterai itu Pak sambil bicas Pak. Yang baterai soundnya. Iya, baterai soundnya. Iya, baterai soundnya. Tapi nyala. Nyala tapi ini biasanya kalau ini juga tanpa ini enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari paparan Pak Sudi, saya bisa mengetahui bahwa misi dari Pak Sudi adalah ingin mewujudkan laboratorium virtual. Laboratorium virtual itu artinya kan di dalam kelas tidak lepas dari gadget ya Pak. Kemudian di sekolah kami ini kami kadang sebagai sebagai kurikulum itu mengalami dilema Pak. Anak kadang dipersilakan membawa HP, kadang pada saat pembelajaran HP tidak digunakan untuk hal-hal yang positif. Kadang menyimpang tanpa pengawasan guru, misalkan pada saat jam istirahat atau pada saat jam kosong guru tidak ada di kelas, anak memanfaatkan HP untuk hal-hal yang negatif. Sedangkan kalau tidak
diperkenankan membawa HP sesuai dengan tuntutan kehidupan yang sekarang. Anak harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, anak harus menguasai HP. Sedangkan tadi untuk mengembangkan laboratorium virtual itu menggunakan HP, bagaimana solusinya biar anak itu bisa menggunakan laboratorium virtual, tapi anak juga bisa bertanggung jawab dalam menggunakan HP tersebut, Pak. Terima kasih Bu Tanti. Betul sekali apa yang disampaikan. Jadi anak-anak kita itu memang sangat rawan sekali apabila diberi kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap gadget. Makanya saya itu untuk sementara jadi ketika saya mengajar di kelas itu karena anak belum mampu mengoperasikan komputer, jadi target saya itu bukan HP sebetulnya. Jadi target saya itu Chromebook atau komputer, Pak, karena itu juga sistemnya online. Karena kalau aplikasi yang saya install itu tidak berbasis online itu saya belum menemukan. Jadi kebanyakan laboratorium virtual itu online. Jadi kalau online itu kadang siswa kalaupun bawa HP pasti alasan kuota. Makanya target saya itu bukan HP tetapi menggunakan Chromebook atau laptop. Nah, untuk sementara saya hanya melakukan uji coba dengan laptop saya, kemudian anak memperhatikan. Jadi seperti simulasi, belum ke lab. Ya. LCD. Ya, LCD, tapi saat ini saya juga belum memanfaatkan LCD karena LCD 1 kemudian mengajar paling 2 jam, tidak permanen, itu juga kesulitan. Jadi oyang-oyang nanti waktunya cuma untuk masang LCD gitu. Jadi sementara memang saya menunjukkan di laptop. Nah, tapi saya punya rencana ke depan. Jadi untuk pembelajaran lab virtual itu seperti tadi yang saya sampaikan, jadi menggunakan kelompok, kemudian misalkan satu kelas itu kan namanya lab itu kan kelompok, jadi tidak sendiri. Nah, kemudian menggunakan Chromebook atau laptop sekolah, gitu. Jadi nanti dengan seperti itu, nanti kan siswa tidak harus membawa HP. Itu ke depan itu saya targetnya seperti itu, penggunaan lab virtual itu seperti itu. Dan juga harapan saya itu juga nanti bisa berimbas kepada Bapak Ibu guru untuk membuat terobosan-terobosan baru. Tidak hanya saya, mungkin saya kan hanya lab virtual. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain seperti dulu ketika Loka 1 itu saya salut dengan guru bahasa Indonesia, mana itu lupa Pak topik itu ya dari Moga itu ya. Jadi dia punya cita-cita jadi ketika cek ya. Itu dari Moga guru bahasa Indonesia itu tidak usah muluk-muluk. Pokoknya yang penting pembelajaran bahasa Indonesia setiap siswa itu mampu untuk membaca apa? Membaca baik ketika pas menjadi petugas upacara, baik itu doa, kemudian undang-undang itu utamanya. Karena sekarang itu kan saya perhatikan itu upacara itu kan selalu latihan, tapi membacanya itu kurang begitu. Tapi kemarin saya yang salut yang MC itu bagus itu MC-nya, bisa dibuburi sedikit. Ya, MC-nya itu kan kalau seperti itu muncul kan
Jadi tidak hanya saya yang membuat prakarsa kita. Mungkin itu Pak, Bu Tati, terima kasih atas masukannya. Monggo zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas paparan dari Pak Sudi. Saya bertambah ilmu lagi. Sedikit cerita Pak. Jadi saya sebelum mendaftar guru penggerak itu ya karena diberi motivasi juga. Jadi Pak Sudi dari akhirnya tergerak. Saya ingin belajar lagi dan lebih jauh lagi tentang apa itu guru penggerak. Nah, bagaimana biar bisa mewujudkan sekolah SMP 5 Comal ini biar lebih baik lagi. Untuk paparan yang telah disampaikan dari Pak Sudi tadi, saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Pak Sudi terkait bahwa SMP 5 Comal ini akan terwujudnya generasi yang kreatif, ramah dan modern atau istilahnya keren. Karena saya sebagai guru agama ini akan mensoroti sedikit tentang akhlak. Jadi mungkin karena siswa kita itu juga kebanyakan dari mayoritas lingkungan masyarakat yang mungkin dari basic keluarganya atau dan sebagainya belum sebenarnya di sini di lingkungan agamanya sudah Pak, ya cuma ada beberapa yang masih dalam penerapan akhlak ini, terutama terhadap di dalam pembelajaran atau terhadap Bapak Ibu guru. Nah, mungkin ada saya mau tanya kiat-kiat biar bisa menumbuhkan akhlak siswa SMP 5 ini, terutama kepada Bapak Ibu guru dan kepada masyarakat kita untuk biar lebih baik lagi, terkhususnya untuk sopan santun itu kira-kira bagaimana? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi, kita sifatnya diskusi. Jadi tidak ada benar dan salah untuk kemajuan sekolah kita. Jadi sesuai dengan visi sekolah. Kalau visi sekolah itu mungkin Bapak Ibu masih ingat. Visi sekolah itu kan cerdas, terampil dan berbudi. Ya. Kalau tadi visi saya itu visi selaku guru penggerak itu keren, kreatif, ramah dan modern. Jadi kalau ditarik korelasi itu yang penting antara visi guru dengan visi sekolah itu tidak bertentangan. Nah, visi sekolah itu tadi kan cerdas, terampil dan berbudi. Berarti berbudi itu kan juga akhlak, ramah juga akhlak. Nah, bagaimana untuk agar tercapai visi tersebut, maka harus dijabarkan dengan misi. Misi itu bisa muncul dari prakarsa perubahan ini. Nah, menurut saya agar visi itu tercapai itu tidak hanya satu atau dua orang saja yang punya motivasi atau punya dorongan. Jadi semua itu harus bergerak dalam suatu komunitas. Misalkan kita mengadakan suatu kegiatan pembiasaan, misalkan berdoa, sebagai contoh yang sederhana saja, berdoa atau mungkin tadarus saja, dilanjutkan dengan tadarus. Kalau hanya panjenengan saja yang menjadi motor tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu guru di SMP 5, itu tidak mungkin berjalan. Jadi menurut saya kunci utama agar visi itu tercapai adalah bagaimana semua stakeholder yang ada di SMP 5 ini, baik itu guru termasuk TU,
Jadi kita harus yang pertama itu tadi ada semua stakeholder itu terlibat dan ikut berperan. Tidak hanya guru. Jadi ketika misalkan TU, nah TU tugasnya apa? Untuk TU di kantor. Walaupun TU di kantor, karena di lingkungan sekolah, tetap siswa akan menilai. Jadi kita harus sebagai tupuri handayanya itu. Jadi teladan, sebagai teladan. Tidak binasi, Pak. Binasi. Iya, jadi teladan. Jadi yang untuk menjadi teladan ya berarti harus mulai dari diri sendiri. Siswa itu biasanya kan mencontoh. Kalau bapak ibu guru misalkan ada, ya udah silakan tadarus sendiri, saya tak nunggu di ruang guru. Nah itu kan nanti apa namanya tidak ada kontrol seperti itu. Kemudian TU juga misalkan kita misalkan upacara setiap hari Senin, yang upacara siswa guru-guru ada sebagian yang di ruang guru, nah itu kan juga akan menjadikan apa namanya siswa itu melihat tetap akan menilai kita. Jadi, nah untuk pembelajarannya itu kan pembiasaan, artinya penanaman akhlak itu bisa terintegrasi, bisa juga tidak. Jadi terintegrasi dengan materi pembelajaran, bisa juga dengan pas ekstrakurikuler gitu. Tinggal bagaimana kita sama-sama berkolaborasi, kemudian semua lingkungan itu punya visi yang sama. Karena visi itu memang harus disosialisasikan dan tidak hanya sebagai slogan saja. Jadi kita visinya berbudi, tapi program-programnya tidak mengarah ke situ, itu berarti kan hanya slogan. Dan menurut saya itu kita tidak usah muluk-muluk banyak sekali target minimal dulu, yang penting bisa tercapai. Mipil. Misalkan tahap awal misalkan kita mau tadi enggak, misalkan yang berakhlak itu misalkan kan siswa misalkan hafal berapa surat itu ya, kelas 7 itu kan berapa surat itu ya kita maksimalkan itu. Kemudian misalkan sopan ramah ya kita maksimalkan itu dulu. Nanti baru kalau sudah meningkat, karena membuat kebiasaan atau budaya positif itu sangat sulit sekali. Jadi dan itu tidak hanya di sekolah kita, makanya tergantung niat kita sendiri. Kita itu menjadi guru itu visinya seperti apa. Kalau kita hanya menjadi guru visinya ya itu sudah sesuai dengan kan, yang penting menjalankan tugas saja. Saya berangkat dapat gaji, sudah tugasnya murah, paham ora paham. Nah itu nanti di apapun, dengan cara apapun, kalau dari motivasi intrinsiknya itu tidak ada ya sulit. Makanya saya menginginkan dalam pribadi diri saya itu orang-orang yang punya motivasi intrinsik itu harus selalu di depan. Dan nanti kan kelihatan, oh ini punya motivasi intrinsik, oh ini tidak punya, hanya yang penting menjalankan. Ya seperti tadi, rasa peduli itu yang muncul itu kan bisa dilihat, peduli. Mungkin itu. Jadi kalau menurut saya intinya kebersamaan. Jadi semua stakeholder terlibat, baik TU, baik pun itu misalkan penjaga sekolah atau caraka kebersihan. Itu juga kelihatannya sepele tapi berperan. Mungkin itu dari saya, barangkali umpan balik yang ingin disampaikan saya terima dengan sepenuhnya. Mungkin Pak. Terima kasih, itu tadi jawaban dari Pak Sugiarto. Memang membiasakan hal positif itu sangat sulit, tapi harus sebagai seorang guru itu hal pertama yang harus ditanamkan adalah saya adalah guru. Jawa-jawanya di buku dan di diri. Ketika sudah kita menyadari diri kita seperti itu nanti tindakan itu yang latar belakang itu ada 3. Saya berangkat pagi,
rajin mengajar. Mungkin yang pertama adalah karena taat peraturan, bertemu kali pengawas dengan kepala sekolah. Yang kedua, saya rajin berangkat karena saya digaji, itu adalah motivasi materi. Dan yang tertinggi adalah saya rajin berangkat karena saya menghargai diri saya sendiri. Menghargai diri saya karena saya sudah terjun sebagai guru. Umur saya digunakan untuk hal yang positif atau tidak juga akan habis. Di sekolah juga waktunya sama. Di sekolah kalau kita sudah bisa menanamkan bahwa saya menghargai kehidupan dan diri saya agar lebih bermanfaat bagi orang lain, nanti insya Allah perlahan-lahan akan menjadi baik. Memang untuk anak-anak SMP, SD itu untuk pembiasaan positif itu masih rendah. Tapi kalau SMA itu saya sudah luar biasa. Luar biasa. Saya kemarin kan jadi besar juga ada di SMA bisa tahukan sekarang sudah ada kelas sekolah. Iya. Di sana itu siswa itu memang tidak digambarkan seperti di Jakarta. Tahu kan sekarang SMA kemarin itu sudah sangat sopan-sopan sekali. Ketika datang nanti mau ketemu siapa Pak, biasanya kalau SMA itu sapam dulu, nanti disuruh menuju ruang tamu, baru nanti dipanggilkan ketemu siapa. Siswa pun istirahat juga hanya jagung-jagungan, yang kantin tidak lagi seperti zaman sekolah saya dulu Bu, umur kadang keplak-keplakan, tidak ada lagi sekarang Bu. Kalau di tingkat SMA loh, kalau SMP itu memang masih seperti itu. Tapi mau tidak mau harus kita awali. Saya itu SD apalagi, tapi saya berani mengawali. Misalnya saya itu visinya religius. Ketika religius ini misi yang mendukung untuk itu apa? Yaitu saya adalah membaca 3 surat pendek di awal pembelajaran, kemudian Asmaul Husna. Kemudian di akhir pembelajaran itu membaca bacaan doa sholat fardu. Saya bermimpi setiap siswa saya yang telah lulus pasti sudah hafal paling tidak sholat fardu. 3 sholat pendek itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian Asmaul Husna. Terus kemudian yang kedua adalah dermawan. Lewat apa dermawan? Yaitu lewat Jumat infak, Jumat berkah. Supaya suka lewat. Tapi selalu saya dorong ketika upacara itu adalah pendidikan menjadi manusia yang dermawan. Walaupun sukarela hampir semuanya 2000 tiap Jumat, tapi sangat lancar. Padahal sukarela karena kepala sekolah selalu mengingatkan ketika upacara itu diingatkan terus. Kemudian nasionalis misi saya apa misalnya nasionalis, yaitu menyanyikan lagu nasional dan bacaan Pancasila, sila-sila Pancasila di awal pagi tadi. Jadi kalau pagi hari itu baris dulu, ketika masuk salaman dengan guru kelasnya, ketika sudah duduk itu nanti yang pertama dilakukan adalah membaca 3 surat pendek Asmaul Husna, menyanyikan lagu nasional, kemudian mengucapkan sila-sila Pancasila, baru berdoa. Nah kemudian kebinekaan global, yang mendukung kebinekaan global apa? Salah satunya yaitu menyanyikan lagu daerah. Yang lagu nasional dan daerah itu seminggu diganti. Misalnya minggu ini Garuda Pancasila, nanti minggu depan mungkin Indonesia Tanah Air Beta, minggu depannya mungkin Halo-Halo Bandung, terus seminggu diganti. Lagu daerah juga sama, seminggu diganti sekali, seperti itu Bu. Alhamdulillah sedikit itu ada perubahan yang sangat positif Bu. Saya itu kalau pas kepepet minta sumbang wali murid itu dalam waktu seminggu saja. Bilus waktu saya dulu kan mau pembelajaran tatap muka terbatas itu loh, kan harus menyediakan cucian tangan dalam waktu dekat, tidak dianggarkan di bos, mau tidak mau paling SD hanya kuat 5 juta. Tempat saya luas karena bersamaan dengan halaman TK.
PAUD balai desa Bu, peralonnya kan habis banyak itu pertama ya langsung wali murid saya kumpulkan, monggo saya mengetuk hati panjenengan, butuhnya itu kira-kira dana 11 juta, SD hanya ada 5 juta, dalam waktu paling seminggu langsung tiba 50.000 but yang tidak bayar tidak apa-apa, tidak bayar memang nggak mampu. Jangan sekali-kali sekolah ada tekanan, insya Allah aman Bu, tidak apa-apa seperti itu. Karena memang pepet harus diverifikasi dari dinas SD yang ada dana 5 juta, habis 11 juta dari mana? Saya punya wali murid namanya nanti ada itu lah, pengembangan komunitas berbasis aset nanti sebelum itu, monggo dibiasakan. Kemudian mengapa visi itu harus diketahui semua? Karena semua biar fokus semua warga sekolah, terutama yang di sekolah. Kalau kita sudah sepakat katakanlah tadi membaca 3 surat pendek dan Asmaul Husna, tidak hanya guru agama, siapapun yang masuk pertama kali semuanya serentak seperti itu. Kebetulan semua beragama Islam, kan kalau SMP kan sudah variasi. Ketika pulang juga sama seperti itu. Iya, itu biasa itu dijaga terus, jaga terus. Dan nanti lama-lama insya Allah kita harus yakin, insya Allah akan ada perubahan seperti itu. Itu. Jadi ketika visi saya ini apa, tindakan saya harus ada, jangan sampai visi dengan misi orang ngambek. Kemudian cerdas itu kalau tempat saya nanti misinya adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensi dan menerapkan keterampilan sosio-emosional. Walaupun ini memang untuk tingkat guru, namun kadang-kadang guru itu kalau sudah hubungannya dengan administrasi kan juga sungkan. Saya itu pernah mengadakan workshop seperti ini, peningkatan kompetensi guru dalam menyusun RPP berdiferensi melalui kegiatan IHT. Dulu pertama RPP terkoreksi, kedua sudah bagus, tapi penerapan di kelas pas awal-awalnya bagus, tapi nanti lama-lama kembali semula lagi, kembali datang, nanti guru menyampaikan materi, diberi pertanyaan, itu kan umum Bu, namanya itu model apa itu, model dulu klasik seperti itu terus. Dan ini kemarin tak terangkan lagi supervisi akademik sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran berdiferensi. Sudah saya pra supervisi, tapi belum tak lakukan supervisinya di kelas, tapi nanti guru sudah tak beritahu. Kalau saya supervisi itu tak ambil gambarnya saja, shooting dengan ini saja, pakai saja sudah. Nanti kalau sudah ini RPP kan, RPP panjenengan, ini videonya, adakah hal-hal yang tidak pas dengan RPP? Seperti itu saja Bu. Karena kadang RPP-nya sudah bagus, tapi nanti penerapannya biasa-biasa saja. Maka saya seperti itu. Nanti seperti itu. Monggo nanti diterap. Nanti guru kan menilai diri sendiri untuk pembelajaran orang dewasa. Kemudian tadi ada namanya metode coaching itu memang sebaiknya itu memang guru yang saya kok mengajar ini kok sulit Pak, bagaimana caranya, yaitu mantul. Nanti kan ada namanya coaching memberdayakan apa potensi dari panjenengan, terus hal-hal apa yang perlu digali, dari mana hal tersebut, siapa yang bisa panjenengan hubungi. Kemudian target waktunya berapa minggu, itu harus ada target. Kalau ini sudah menjadi budaya kita, insya Allah pendidikan maju Bu. Karena kadang kita kan mulai belajar tapi orang rumongso gagal ya. Nah ini mari kita perbaiki bersama kita ini. Dengan para sekolah biasa saja, itu dengan guru pengabdian itu juga sama. Yang beda itu hanya tupoksinya saja. Saya itu biasa guyon dengan guru dia, dengan guru PNS itu biasa. Kadang kalau saya supervisi itu malah guyon tok, kadang guyon tok Bu. Dan nanti kan tetap kita arahkan. Kalau itu memang perlu diarahkan, tapi
selama itu tidak perlu diarahkan, saya hanya memancing dengan pertanyaan-pertanyaan saja, sehingga guru tersebut tidak merasa tersinggung karena memang membudayakan sesuatu yang baru, apalagi hanya tempat khusus itu sulit. Saya itu mendisiplinkan guru berangkat pagi hari, itu kadang saya guru berangkat pagi hari nunggu kantor nyalam guru, tapi nanti pun ada yang guru yang pernah Pak Wito semangatnya terus di orang kok ya kadang ada yang itu juga Bu, karena mungkin banyak orang dewasa itu juga tidak mudahnya seperti itu Bu, nanti membandingkan menghonori bermodel baik dan kadang seperti itu juga Bu. Tapi memang sedikit demi sedikit, toh saya memulai dari diri saya sendiri. Memang kadang ada seperti itu, lah orang pas mulai orang latihan kecil, pengenyataan aku gajinya berdua mangkat esok, sehingga kan kita ketika memberi contoh itu kan walaupun kadang ada yang pernah itu ya kita anggap bilang saja itu, nggak usah jengkel, nggak apa-apa seperti itu. Monggo dimulai kalau dimatikan dulu itu supaya sudah cukup, kita akan diskusi di luar fisikal ya. Monggo Pak.